guys, welcome back to my channel. Aku baru bangun tidur nih guys, lagi di rumah aja, nggak mana-mana. Mau ke ini ya guys, mau jalan-jalan. Nih guys, lihat guys, kaki aku sakit banget nih guys tuh. Ya kan nih, tatonya aku nih guys. Tato di kaki. Jadi aku baru bangun tidur ya guys, bangun tidur, aku mandi. Aku ada yang nanya, aku tadi malam ada nanya, kamu ntar bangunnya kesiangan. Nggak apa-apa, kalau aku sih nggak ada yang larang bangun siang. Bangun siang, mau bangunnya siang, mau bangunnya sore, nggak ada yang larang. Ya istilahnya nggak ada yang berani bangunin gitu loh, kecuali teman saya datang tuh bisa. Soalnya bukan masih ada orang tua saya aja, kalau saya lagi tidur orang tua saya nggak berani bangunin saya. Emak saya nggak berani, mami saya nggak berani bangunin saya, istilah kata. Ya, apalagi sekarang udah nggak ada orang tua, ya, apalagi sekarang ya udah nggak ada orang tua, dia nggak berani bangunin aja, nggak berani. Orang rumah saya nggak ada yang berani bangunin saya, nggak ada yang berani. Mereka mah nggak berani bangunin saya, enggak. Aku habis mandi guys, mau berenang dulu. Aku mau habis mandi mau berenang, ya berenang di mana gitu yang enak ya. Olahraganya olahraga berenang. Iya kata saya, aku mau berenang di mana ya? Di mana ya guys, enak yang berenang ya guys ya. Tuhan tak pernah mengecewakan. Dia setia dengan janjinya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Mau berenang ya guys, berenang di mana yang enak ya? Maksudnya berenang di Ancol, begitu-begitu aja ya berenang di Ancol. Iya males. Berenang di mana yang enak? Masih ngantuk ya guys. Masih ngantuk. Udah gitu masih ngantuk, pengen tidur. Nggak. Orang bilang nanti malam, nanti kamu bangunnya kesiangan loh. Enggak lah, saya mah orangnya nggak pernah bangun mau saya mah bangun kesiangan kayak mau bangunnya sore nggak ada yang larang. Iya, santai aja kalau saya mah. Pakai celana pendek guys, kalau di rumah pakai celana pendek. Kemarin mau makan apa ya kata saya, Badan mau makan apa gitu ya, mau makan apa ya, kemarin nih saya mau makan apa ya, enak banget ya, habis makan ayam bosen, makannya tahu tempe, lama-lama kan gua enak juga ya. Iya kan, lama-lama orang makan tahu tempe, habis mau uang uang ngepas, mau makan enak, uang nggak ada. Iyalah, mau makan enak uang nggak ada, mau makan enak uangnya ngepas, ya udah. Makannya tahu tempe, baru ini makan Indomie Sarimi lagi isi dua, makan tahu tempe ya kan, ya nggak masalah ya kan. Iya, istilahnya lama-lama kan orang enak juga ya. Ada orang semalam, tadi pagi datang. Itu saya pertamanya saya minta pasangin dia gas, nyuruh dia pasangin gas. Saya bilang, aku minta tolong dong pasangin gas, kata saya gitu, nggak bisa pasang gas, dipasangin sama dia. Terus nggak lama dia duduk tetis, mbak saya nggak bun, saya nggak istirahat dulu sebentar ya. Ya udah kata saya gitu kan, dia istirahat dulu sebentar di sini, dia istirahat dulu di rumah. Nggak taunya mandi. Dia numpang mandi, aku numpang mandi ya, mandi sekali sekali mandi, udah dia bilang aku numpang mandi, ya udah mandi kata saya gitu kan. Terus udah gitu saya bilang gini, ya udah mandi aja nggak apa-apa kok kata saya gitu kan. Cuma kan kalau saya kan orangnya gimana ya, ya istilahnya dia udah pasang, ya bukan merasa saya dia udah masangin gas. Terus udah gitu udah, eh tadi pagi datang lagi dia bilang gini, eh
bawa nasi uduk. Dia tadi pagi datang lagi bawa nasi uduk. Cuma dia ngomong gini sama saya, Bun, aku mau numpang guyur badannya. Wah, nggak bisa, kata saya gitu. Saya bilang, saya emang nggak bisa, kata saya. Ntar kamu kemarin mandi aja, pel-pelan saya talinya diputusin sama kamu, saya bilang gitu. Dirusakin sama kamu, nggak usah lah, nggak usah. Nah, pas udah gitu dia duduk lama dia pulang. Nggak lama dia pulang, terus udah gitu saya ngelihat dia apa namanya, dia lagi apa namanya, apa ya, kayak kalau kata kita tuh, aku enggak lagi kencing, kata dia, aku numpang kencing ya, kata dia gitu. Kencing lah dia ceritanya. Pas dia pulang, dia pakai baju berlapis-lapis, dia pakai baju, pakai kaos, pakai jaket, pakai rompi, pakai lagi, aduh sampai berlapis-lapis gitu. Kamu nggak gerah nggak? Tahu nggak? Habis dia mandi begitu, habis dia kencing, dia pulang kok bau banget beneran asli. Kamar mandi saya bau, tempat yang dia dudukin itu bau banget, pokoknya bau banget dah. Kata saya bau banget ya, kata saya gitu, bau apa ya? Iya, saya siram pakai parfum kan, saya bersihin kamar mandi. Kata saya bau banget ya, kata saya gitu. Udah selesai, udah sudah, setelah saya bersihin udah nggak bau lagi tuh. Dia pulang, ya udahlah, saya pikir gitu kan. Nggak tahu ya itu orang apa, bau kenapa ya, kata saya. Dia telepon lagi, udah gitu, udah, aku mau ke dokter, saya bilang, saya mau ke dokter, dokter mana, saya bilang, aku mau ke dokter mana, itu di rumah sakit pelabuhan, dokter dokter cinta, kata gue, dokter cinta. Oh ya udah, ya udah. Terus ada lagi bilang, kamu kemarin makan bakso marah-marah ya? Enggak, saya nggak pernah marah-marah, saya bilang. Itu edukasi, contoh, saya kasih contoh ke orang. Kalau saya beli itu haknya konsumen, kan pembeli adalah raja. Saya panggil, bang bakso sini, berhentinya di depan pintu orang, saya panggil dong, sini mas, kata saya gitu, saya mau beli di sini aja lah. Saka yang mau beli saya, bukan mereka, bukan dia yang mau beli, saya bilang gitu. Jadi dipikirnya dia marah-marah. Nah, terus saya juga beli ke warung, kamu katanya kemarin juga berantem, kamu juga berantem orang Madura, orang Madura, saya nggak pernah berantem, saya bilang. Orang Kristen tuh nggak pernah cari masalah sama orang, yang nyari masalah tuh orang Islam, bukan orang Kristen. Iya, orang Kristen nggak pernah cari masalah. Saya di rumah, saya sih agama saya Kristen. Saya istilah kata di rumah aja tuh, yang kalau yang mereka nggak senang sama orang Kristen, dari pagi sampai malam, sampai tidur doang, yang cuma tidur doang, yang dia nggak pernah, yang nggak nyindir saya. Iya, dari pagi. Kalau orang Kristen secara kalau orang Kristen yang dapat orang Kristen yang galak, yang petantang petenteng, abis lu sama orang Kristen, istilah kata kan. Tapi saya orangnya diam, saya bilang begini, jangan suka apa, ngeremehin orang Kristen ya, saya bilang gitu. Jangan suka seenaknya sama orang Kristen, saya bilang. Jangan suka seenak udelnya sama orang Kristen, jangan suka semaunya sama orang Kristen ya, saya bilang gitu kan. Orang Kristen diam bukan berarti takut. Orang Kristen apa, maksudnya orang Kristen nggak mau balas bukan berarti nggak berani gitu kan. Orang Kristen nggak ngebalas bukan berarti nggak berani. Orang Kristen diam bukan berarti takut, kata saya gitu kan. Lu dapat orang Kristen yang kelotokan, mati lu, kata saya gitu. Iya, saya bilang iya. Kalau saya, lu berani sama orang Kristen cuma sama saya, tapi sama yang lainnya lu nggak berani. Dapat orang Kristen yang kelotokan, lu habis lu, kata saya gitu. Iya, saya bilang jangan kurang ajar ya sama orang Kristen, saya bilang jangan kurang ajar ya sama orang Kristen. Orang Kristen juga punya hak yang sama, kata saya gitu kan. Soalnya saya bingungnya gini, setiap pagi datang teman-temannya yang agama-agama Islam, teman-teman mereka yang pakai kerudung, pakai jilbab, ngerokok. Iya, pakai kerudung juga ngerokok, pakai kerudung ngerokok. Orang naik odong-odong sama saya aja, naik odong-odong sama saya, naik odong-odong rokok di atasnya odong-odong itu, naik anak odong-odong rokok. Terus saya bilang, saya sih nggak negor, ngapain saya negor, orang bukan hak saya, biarin aja tuh urusan situ mau pakai kerudung rokok kayak, situ mau pakai jilbab sambil ngerokok kayak, bodoh amat, bukan urusan saya kan, saya bilang gitu. Terus saya bilang,
Kalau orang Kristen nggak pernah ngurusin orang Islam jangan ngurusin agama orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen juga punya hak yang sama. Lu akan kena, lu pasti bisa kena pasal berlapis kalau lu mengganggu atau menggugat orang Kristen, karena orang Kristen juga ada yang bela gitu loh. Orang Kristen juga ada yang bela, bukan nggak ada yang bela. Nah, itu tahu nggak, dari pagi bangun tidur sampai malam mau tidur, itu setiap hari nyindir saya mulu, nyindir mulu. Saya ini kupingnya sampai budek, tahu nggak, kuping saya tuh sampai budek. Iya, kalau orang yang nggak kuat mental dia udah berantem pasti kan. Kalau orang yang nggak kuat mental udah berantem. Cuma saya orangnya bodoh amat, biarin aja lo mau ngomong apa kayak sampai mulut lu berbusa sih, bodoh amat kan. Iya, setiap hari dari pagi bangun tidur tuh, dari pagi melek sampai mau tidur tutup mata itu setiap hari. Ntar temannya datang nyindir yang dibilang numpang lah saya di sini, saya bilang gitu. Iya, terus udah gitu, iya, nanti datang lagi teman-temannya pakai motor ngumpul di rumah saya di sini, naik motor bawa macem-macem lah. Ntar nyindir saya di sini. Saya orangnya nggak peduli. Dalam hati saya, lu urusin dulu, beresin dulu agama lu kalau udah beres baru lu ngurusin agama orang. Tahu nggak yang masalah yang di mana tuh, yang di pondok pesantren yang 13 santri dihamilin sama ustadznya, itu udah bener belum kan gitu kan. Yang 13 santri dihamilin sama ustadznya udah bener belum. Makanya saya bilang, lu jangan suka seenaknya sama orang Kristen, jangan semaunya lu sama orang Kristen. Orang Kristen diem bukan berarti takut. Orang Kristen nggak mau ngelawan bukan berarti dia nggak berani. Saya bilang gitu. Lu beraninya cuma sama gue orang Kristen, tapi kalau sama yang lainnya lu orang Kristen, lu udah abis, lu dimakan sama dia. Lu gue bilang iya, udah abis lu. Dapat gue aja, lu orangnya nggak peduli gitu, bodoh amat. Tapi lu dapat orang Kristen yang lainnya, mampus lu, kata saya gitu kan. Iya, jangan suka ngeremehin orang Kristen. Orang Kristen kalau udah berdoa minta sama Tuhannya, apa nggak habis lo tuh di Aceh, Tuhan tinggal bolak balikin tuh kapal 402, kapal KRI 402 tuh yang apa, Nanggala 402. Tuhan bilang gue tenggelamin lu, langsung tenggelam 53 personil, mampus mati di laut ya kan, yang menuju ke Bali. Dia bilang jangan suka ngeremehin orang Kristen. Orang Kristen nggak pernah balas, diapa-apain nggak pernah balas, dihina-hina nggak pernah balas, dihujat nggak pernah balas, diapa-apain nggak pernah balas. Tapi jangan sampai kelewatan gitu, jangan sampai udah kelewatan baru lu melongo, baru lu diam. Orang Kristen mah nggak pernah balas, nggak mau balas. Tuhannya dihina aja dia nggak balas kok. Tapi kan Tuhan bisa balas nggak bisa. Tuhan itu kan maha. Makanya saya bilang orang jangan suka menghina orang Kristen. Tuh gereja Batak yang di Bandung ditutup sama warga. Kenapa? Iya, sama-sama orang Kristennya suka kadang-kadang, sama-sama orang Kristennya kadang-kadang suka saling gontok-gontokan, saling ini, merasa diri dia paling benar, merasa diri dia paling hebat, paling suci. Aduh, nggak ada yang namanya hidup di dunia ini, nggak ada yang suci, nggak ada yang hebat, nggak ada yang benar. Iya, orang Islam sistemnya, orang Islam yang ngebom gereja dibom ya kan, apa yang apa tuh, yang gedung-gedung dibakar, emang kerjaan siapa? Teroris. Makanya orang Kristen mana pernah ngebom masjid, orang Kristen mana pernah ngebantai orang-orang Islam, nggak pernah. Yang ngebantai orang-orang Kristen, orang Kristen kan orang-orang Islam. Iya, kenapa saya berani ngomong soal perbedaan agama? Perbedaan agama itu sebenarnya nggak masalah. Namanya kita di Indonesia. Lu kalau mau perang di timur tuh, Ukraina sana, di Ukraina, di Timur Tengah, di Arab, di Libanon tuh kalau mau perang. Di Indonesia mah udah bukan perang lagi. Tuhan nanti yang berperang melawan mereka gitu. Biarin aja, serahkan aja sama Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan biarin. Berdoa aja, minta sama Tuhan. Pasti Tuhan bales kok, nggak mungkin nggak Tuhan bales. Kalau Tuhan udah pukul satu kali hancur, Aceh dilululantakan sama Tuhan, nggak ada disisa-sisain sama Tuhan, mampus kan lu. Iya, iya, Aceh tuh bisa ditebalikin sama Tuhan. Aceh yang istilah kata Serambi Mekah,
Aceh itu bukan Serambi Mekah kan sampai habis dikasih apa gempa sama Tuhan, nggak ada yang tersisa, habis semua di Aceh. Sekarang Aceh sekarang di Aceh di Arab orang boleh pakai celana pendek, orang boleh ke mall, orang boleh pakai baju seksi. Kalau dulu mana boleh di Arab pakai baju, harus pakai cadar dari ujung rambut sampai ujung kaki, pakai ditutup kakinya, badannya, mukanya ditutup pakai cadar. Nah, sekarang udah boleh di Arab. Di Arab orang pakai baju seksi boleh, di Arab orang pakai celana pendek boleh, boleh ceweknya boleh ke mall, boleh ke ini. Sekarang udah bebas. Makanya saya bilang jangan suka ngeremehin orang Kristen. Orang Kristen Tuhannya dihina juga dia nggak marah, orang Kristen Tuhannya dia apain juga nggak marah. Tapi ingat, lu jangan sekali-sekali ngeremehin Tuhannya orang Kristen. Orang Kristen Tuhannya juga bisa marah dong, bisa murka juga kan. Ya istilah kata udah ada contoh, tinggal Tuhan tebalikin tuh kota, tunggang balik aja lu habis. Itu kemarin yang kebakaran di depan di mana tuh di Tanah Merah itu, yang Pertamina itu, yang berapa rumah warga yang hancur lebur di kena percikan api dari Pertamina kan, yang di Tanah Merah Pelumpang. Apa nggak habis tuh rumah warga kebakar, mampus ya kan. Iya, itu yang kemarin di Pelumpang di Tanah Merah itu, yang Pertamina kebakar, nggak taunya percikan apinya kena ke listrik, korsetan listrik, akhirnya membakar rumah warga. Seberapa rumah warga tuh habis di Pelumpang. Siapa yang mau ganti? Nggak ada yang mau ganti, sampai sekarang kosong. Tuh kemarin tuh di Pasar Lontar juga toko beras kebakar, toko buah kebakar juga, habis berasnya juga. Kalau Tuhan udah berkehendak mau bilang apa? Semua kita ini hanya titipan Tuhan. Kita punya suami, Tuhan titip. Kita punya istri, Tuhan titip. Kita punya anak, Tuhan titip. Kita punya kendaraan, punya apa, itu cuma titipan Tuhan. Lu lahir ke dunia ini nggak bawa apa-apa. Kita tuh lahir ke dunia ini nggak bawa apa-apa, cuma bawa napas. Lahir ke dunia cuma bawa napas doang, oe brojol, hidup udah itu sampai besar nggak bawa apa-apa. Lu lahir ke dunia nggak bawa apa-apa. Makanya kata Tuhan jangan sombong. Kata Tuhan, baru kawin begitu aja sombong. Istilah kata lu baru kawin begitu aja sombong, belum kaya. Dulu lu kaya apa? Belum kaya aja sombong. Kalau lu udah kaya tuh punya rumah sendiri, perusahaan sendiri, punya kendaraan pribadi, rumah pribadi, itu baru udah kaya. Kalau belum kaya jangan sombong. Kata Tuhan, belum tentu pasangan hidup yang dari lu itu dari Tuhan. Kadang-kadang yang seiman itu belum tentu dari Tuhan. Kalau yang dari Tuhan itu jodoh-jodoh yang dari Tuhan itu, satu, dia takut sama Tuhan. Yang kedua, menyayangi pasangannya. Ketiga, nggak pernah berbuat kasar sama pasangannya itu. Disayang, dilindungi, diayomi. Bukan untuk dibejek-bejek, diinjek-injek, dikurang ajarin. Enggak. Itu namanya pasangan yang takut sama Tuhan dan jodoh dari Tuhan. Tapi kadang-kadang kan manusia nggak berpikir, oh iya ya gue lahir ke dunia nggak bawa apa-apa. Oh iya ya waktu gue lahir ke dunia emang gue nggak punya apa-apa. Oh iya ya dulu gue memang nggak punya apa-apa. Sekarang baru punya sedikit sombong. Kata Tuhan, lu baru punya sedikit aja sombong. Ntar gue cabut lu, gue ambil lu punya lu semuanya, lu baru nyaho lu. Istilah kata kan begitu. Iya, kata gue biar saya nih ya kalau mau tahu ya. Saya kalau berobat ke rumah sakit pelabuhan tuh, kalau ngantri tuh pagi-pagi ngambil nomor kan ngantri tuh. Kalau ngambil nomor tuh ngantri pagi-pagi. Setiap kali saya berobat ngambil nomor, ngantri nomor, pasti yang ikut ngantri ngomong gini, ibu terakhir ya, katanya ngambil nomor, ibu terakhir ya. Gue bilang, gue orangnya nggak mau berantem sama orang. Kalau gue jiwa preman, terus dari sifat preman, jiwa gue tadi giniin, orang Kristen kayak begitu ya, orang Kristen kok kayak begitu ya sifatnya ya, apa kayak binatang. Orang Kristen kok kelakuannya kayak binatang kan, jadi kan agamanya yang jelek, bukan orang yang jelek, agamanya yang jelek. Orang Kristen kok kayak binatang ya sifatnya ya, orang Kristen kok nalurinya naluri binatang, orang Kristen kok kelakuannya kayak binatang kan begitu. Jadi kan dicapnya udah jelek, benar nggak? Jadi agamanya yang jelek, bukan orang yang jelek.
Nah, setiap kali saya berobat ke rumah sakit pelabuhan, saya udah ciriin di situ. Pagi-pagi ngantri, dia bilang begini, ibu terakhir ya. Setiap kali, udah berapa kali saya berobat di situ, ibu ngantri, ibu yang terakhir. Terus saya bilang gini, Pak, dari kemarin saya dengar saya kalau ngantri nomor sini saya selalu dibilangnya terakhir. Buktinya dari kemarin juga saya kalau kalau berobat ke sini tetap aja Pak, nggak bukan yang terakhir. Saya bilang tetap aja saya bukan yang terakhir. Di belakang saya masih banyak yang ngantri. Saya mah jawabnya begitu. Di belakang saya masih banyak Pak yang ngantri. Berarti kan saya bukan yang terakhir dong, saya bilang gitu. Iya, ibu yang terakhir ya. Enggak ah, kata saya. Ntar Bapak lihat aja. Kalau terakhir itu kan berarti kan di belakangnya udah nggak ada lagi dong. Berarti dia Islamnya Islam tolol. Berarti dia Islamnya Islam tolol. Kalau kalau dia bilang ibu yang terakhir ya, ibu yang terakhir yang ngantri ya. Kan bego. Kan saya bilang gini, kalau saya terakhir, berarti di belakang saya udah nggak ada lagi. Buktinya kalau saya terakhir, di belakang saya masih banyak yang ngantri. Berarti kan benar. Saya berarti bukan yang terakhir. Saya bilang gitu. Saya berarti bukan yang terakhir. Di belakang saya masih ada yang ngantri. Saya bilang gitu. Orang bego, rata-rata iya. Katanya orang pinter. Orang goblok, orang bego. Kalau orang Islam kan bego, udah bego tolol. Dibayar berapa lu berani? Ya, lu dibayar berapa? Istilah kata gini, lu dibayar berapa sih sampai bisa lu ngehujat orang Kristen, sampai lu bisa ngehujat iya, gue kasih tahu ya, berobat di rumah sakit pelabuhan itu bukan rumah sakit Islam, namanya aja IHC. Ya kan, itu bukan rumah sakit Islam, rumah sakit pelabuhan. Rumah sakit Islam itu adanya di Sukapura sama di Jakarta Pusat, itu rumah sakit Islam. IHC ini kan rumah sakit pelabuhan, bukan rumah sakit Islam. Cuma mereka berpikir itu rumah sakit Islam karena kalau orang naik haji harus cek dulu, harus cek medikal dulu di rumah sakit pelabuhan. Kalau orang mau berangkat haji, bukan berarti itu rumah sakit Islam. Kalau rumah sakit Islam itu bacanya rumah sakit Islam. Ya bukan berarti orang bukan berarti orang Kristen nggak boleh berobat ke situ. BPJS kok mereka pakai BPJS semua kan gitu. Makanya bilang gini, jangan coba-coba lu berani sama orang Kristen. Orang Kristen Tuhannya dihina nggak marah. Orang Kristen Tuhannya dijelek-jelekin nggak marah. Apalagi ciptaannya Tuhan lu hina, lu hina-hina. Orang Kristen diam bukan berarti takut. Orang Kristen nggak mau ngelawan bukan berarti nggak berani. Tuhan yang berperang sama lu nanti, Tuhan yang balas sama lu nanti. Lu nggak tahu pembalasan Tuhan lebih jahat, lebih kejam dari apa yang lu bikin. Tuhan bisa terbalikin Aceh dia bisa bikin menjadi negara, mau bikin negara Islam kan. Orang bodoh kan, orang bego. Iya, kayak begitu mah kita nggak usah dilawan, biarin aja. Mau sampai di mana lu, mau sampai di mana lu, nggak usah dilawan. Biar orang Kristen ya kayak begitu, kelakuannya kayak binatang. Sebenarnya bukan orang Kristen yang kelakuannya kayak binatang, tapi orang Islam yang kelakuannya kayak binatang menjadi orang Kristen seperti binatang. Kenapa? Karena orang Kristen kan juga manusia. Mereka manusia bukan binatang. Orang Kristen itu manusia, dia bukan binatang, dia punya nama, dia punya hak yang sama manusia, apalagi kalau dia tinggal di Indonesia, warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, pasti kan dia punya hak yang sama ini di Indonesia. Berarti kalau dia tidak diakui keberadaannya di sini, berarti dia bukan orang Indonesia. Yang tidak diakui Indonesia itu kan orang asing, begitu aja. Kadangkala orang-orang asing aja di Indonesia aja mereka udah punya hak yang sama orang Indonesia. Kita nggak boleh mendiskriminasikan, oh ini orang Kristen, orang Islam merajalela, rajanya orang Islam. Kata siapa? Rajanya orang Islam rajanya apa? Raja Tokai. Iya, orang Islam raja apa? Raja Tokai. Iya, istilahnya tetap aja lu naik haji, lu mati, orang Arab nggak mau rugi. Iya kan, orang Arab nggak mau rugi, dia nggak mau rugi. Lu naik haji terus mati di daerah di Arab, di mana tuh, di Arab ya, di Arab. Kalau naik haji di Arab ya, di mana sih gua nggak tahu, di Mesir ya. Naik haji di Arab, naik haji kan, mati di sana. Orang sana nggak mau rugi, mulangin lu ke Indonesia naik pesawat, mulangin lu ke Indonesia harus naik pesawat, harus bayar peti-petinya kan, naik
Kan kalau orang mati kan kalau dia naik pesawat kan harus pakai peti, maupun dia mau Islam kayak dia mau Kristen kayak dia Kristen nggak mau naik haji lah, dia mau pulang haji kayak dia atau dari mana, pasti kan kalau kita naik pesawat orang Islam kalau dipulangin ke Indonesia misalnya matinya waktu naik haji itu mereka dikuburnya kayak binatang, nggak ada namanya. Orang Arab nggak mau rugi, orang Arab itu nggak mau rugi dalam arti gini, ngapain pemerintahan Arab harus mulangin apa orang-orang Indonesia yang naik haji mati di sini, yang mati dalam keadaan naik haji, terus kita harus pulangin ke Indonesia pakai pesawat, pakai peti lagi, biayanya udah berapa, harus ngeluarin biaya banyak dong, harus ngeluarin biaya lagi kan. Nah dia datang ke situ kan dia ongkos sendiri naik haji, masa dia mati harus dipulangin ke Indonesia yang biayain orang sana pemerintahan Arab, nggak mungkin kan, dikuburnya kayak binatang nggak ada namanya. Itu makanya gue bilang lu naik haji ngumpulin duit naik haji ke sampai di sana lu mati, nggak, pemerintahan Arab nggak akan mungkin pulangin lu ke Indonesia dengan bayar pesawat, dengan dia harus pakai peti, nggak akan. Lu dikubur lu di situ, dikubur lu di Ka'bah situ, di daerah-daerah situ dikubur di situ, nggak ada namanya. Ya ngapain pemerintah sana nggak mau rugi? Ya iyalah, istilah kata orang bodoh, Islam itu kan sok pinter. Sekarang kalau orang Kristen pinter, negaranya dia orang-orang Islam itu makmur. Sekarang gue tanya, orang Islam dibilang makmur, banyak rezekinya banyak, buktinya banyak ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Buktinya banyak ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, banyak pengemis orang Islam, banyak juga emak-emak orang pakai kerudung, pakai jilbab yang apa tuh, yang nyuri di mall, yang nyuri di Alfa, nyuri di Indomaret, kan banyak. Nggak pernah lihat orang Kristen nyuri ketangkep di Alfa? Pernah nggak ngeliat orang Kristen ketangkep di Indomaret? Nggak pernah. Kan mereka berkomplotan emak-emak yang ngutil-ngutil di Alfa, ngutil-ngutil di mall, ngutil-ngutil di Indomaret, pura-pura belanja, katanya nggak belanja. Ya itu kan ngejelek-jelekin dia sendiri, agamanya dia sendiri, bukan ngejelek-jelekin agama orang. Ya lu yang ngejelek-jelekin agama lu sendiri. Makanya jangan nyalain agama orang. Orang Kristen aja ya, itu sesama orang Kristen aja, itu kemarin nih yang tahu nggak, yang pernah nggak kasusnya yang pendeta di Glow, Rudolfo siapa tuh yang memutilasi jemaatnya, perempuan. Itu dia, padahal dia tahu ya ini pendeta ini jahat ya, tapi dia berani lu dimutilasi. Makanya apa, kalau orang Kristen itu berani mati. Kalau gue mah nggak mau. Kayak ada, maaf ya gue nggak sebutin namanya, ada pendeta bilang begini, siapa yang berani mati untuk Tuhan? Ya jangan mati konyol, goblok. Kalau mati konyol untuk Tuhan, lu ntar giliran lu deh yang maju deh, mati deh, gembalanya dulu deh yang mati deh untuk Tuhan. Mau nggak? Lu nggak mau kan? Ya nggak mau lah. Siapa yang berani mati? Ada, saya nggak usah sebutin namanya ya. Siapa yang berani mati untuk Tuhan? Kalau lu bilang berani mati untuk Tuhan, terus yang enak lu, ya rugi dong jemaatnya. Kalau disuruh siapa yang berani mati untuk Tuhan, jangan mau mati konyol, bodoh. Kalau gue mah nggak mau, lu aja. Kalau ada gembala yang ngomong begitu, lu aja Pak yang mati duluan, jangan jemaatnya, kasihan jemaatnya. Memangnya bisa itu pendeta khotbah kalau nggak ada jemaat? Nggak bisa kan? Ya sama aja kalau dokter nggak ada pasien, nggak bisa kan? Pasien nggak ada dokter pun nggak bisa. Kalau pasien nggak ada dokter, dia bisa beli obat di toko obat. Tapi kalau dokter nggak ada pasien, lu bisa kerja? Nggak bisa kan? Nah, kalau pasien sakit itu mereka bisa beli obat di toko obat. Saya beli obat ini ya, itu bisa dia beli obat. Tapi kalau dokter, kuliahnya udah bayar mahal, begitu dia lulus kuliah, dia dapat gelar dokter, begitu dia bekerja, ditawar kerjaan ya kan, tapi tiba-tiba dia nggak ada pasiennya, nggak ada yang mau berobat sama dia,
sia-sia nggak dia sekolah mahal-mahal? Iya, nggak ada artinya lu sekolah mahal-mahal kalau lu sendiri nggak ada pasien yang mau berobat sama lu. Sama, pasien mah bebas, mau berobat kemana aja bebas. Dia mau beli obat di toko obat bisa, dia mau beli di mana aja bisa. Cuma memang bisa dokter kalau nggak ada pasien. Sama aja kayak polisi. Polisi nggak ada pasti, nggak ada kejahatan, emang dia ada kerjaan kan? Nggak ada. Makanya kenapa sering ada kejahatan di mana nih di mana di daerah Jakarta atau daerah sekitarnya sering banyak kejahatan. Kenapa? Karena polisi kalau nggak ada begitu nggak ada kerjaan, jadi dibuat kerjaan lah untuk mereka sebagai polisi kan begitu, sama aja. Jangan suka menghina, jangan suka inin orang Kristen dia bukan berarti takut, bener. Wah, ngedrop itu, dia ngedrop. Orang Kristen nggak pernah ngedrop, orang dia punya Tuhan kok. Itu yang ngedrop itu elu, bukan orang Kristen mah nggak pernah ngedrop. Yang ngedrop itu elu, bukan dia. Dia mah nggak ngedrop. Orang dia tahu kok yang pegang hidup dia Tuhan, betul nggak? Yang pegang hidup dia Tuhan, bukan manusia, bukan iblis, bukan siapa. Iya, makanya jangan jadi iblis, makanya jangan kan ada kan malaikat iblis menyamar sebagai malaikat terang. Sebenarnya dia iblis, tapi dia nggak pernah tahu kehendak Tuhan. Dia iblis menyamar sebagai malaikat terang. Iblis itu tugasnya ngapain? Ngadu domba orang, fitnah orang, nyebarin fitnah, hoak, gosipin orang, yang mencari-cari kesalahan orang. Itu kan iblis. Makanya saya bilang, ya udahlah, kata saya, jangan suka ngikut campur urusan orang yang teroris bakar gereja. Mana ada orang Kristen ngebom gereja, ngebom masjid, nggak ada. Itu kemarin yang di Bandung, gereja Batak ditutup, AKBP. Iya, kadang-kadang kan begitu orang. Makanya udah nggak usah diiniin, nggak usah di puasa. Ada orang ngomong ya, ada orang ngomong begini, saya salut lah ya, orang ngomong gini, saya salut sama orang Kristen, katanya, saya salut sama orang Kristen, Tuhannya orang Kristen itu bisa menghidupkan orang mati loh. Sampai orang Islam ngomong begitu, Tuhannya orang Kristen bisa menghidupkan orang mati. Orang ngomong begitu, apa nggak dia berarti percaya sama Tuhan? Saya salut ya sama orang Kristen, katanya. Saya salut sama Tuhannya agama Kristen. Kenapa? Dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa menyembuhkan orang yang buta, dia bisa menyembuhkan orang yang tuli, dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, dia bisa menyembuhkan orang yang bisu. Berarti kan dia mengakui kalau orang Kristen, di Tuhannya orang Kristen kan hebat. Makanya saya nggak pernah takut. Yang pegang hidup saya itu Tuhan, bukan manusia. Ada orang ngomong begitu sama saya, dia bilang apa? Orangnya sama banget ya, mukanya kayak Sandiaga Uno. Iya, dia orangnya mukanya mirip banget sama Sandiaga Uno, wakil gubernur yang dulu. Kata saya gini, saya sih bukannya sombong, saya nggak sombong. Saya tuh bergaul sama yang saya ketemu Hotman Paris, saya foto, saya ketemu Sandiaga Uno di Mall Kelapa Gading Moi, saya sama jenderal ini saya pernah ketemu, sama Ahok saya pernah ketemu. Nggak sombong, istilah kata, iya. Sama artis siapa aja saya pernah ketemu, sama artis Jeffrey Waworuntu, sama Ruth Sahanaya di Plaza Senayan saya pernah ketemu Desi Ratnasari, saya pernah ketemu Paramita Rusady, saya pernah foto sama Raisita Supit, Jacqueline Selose. Nggak sombong saya mah. Kalau mau tahu, saya pernah ketemu Asmiranda sama Yose Anowaas, saya pernah ketemu. Saya pernah foto bareng. Rina Hasim saya pernah ketemu. Saya pernah ketemu sama siapa lagi tuh yang artis yang ini yang di Raisita Supit. Pernah saya ketemu, bukan nggak pernah. Jadi saya bukan dibilangnya saya, lu mah gaptek apa? Saya emang nggak pernah gaptek, dan saya nggak norak. Saya dulu pernah ketahukan kerja SPG, harus ditempatkan dimanapun harus mau kan. Saya kerja di SPG, di mall, di Plaza Indonesia, di Plaza Senayan, tempat-tempat yang mewah, bukan tempat-tempat yang istilah kata boleh dibilang tempat-tempat yang cere-cere. Enggak, saya mah di Kelapa Gading, di Plaza Indonesia, Plaza Senayan.
Saya ketemunya orang-orang artis-artis gitu, orang-orang bule. Makanya saya bilang, saya mah bukan sombong, tapi adalah kebanggaan saya sebagai orang Kristen. Lu mau hina orang Kristen, kayak lu mau ngomong apa tentang orang Kristen, nggak apa-apa. Orang Kristen dihina dia nggak marah, nggak marah. Oke guys, itu aja dulu, di like, komen, jangan lupa di subscribe, bagikan, di share, bagikan, jangan lupa di komen. Ayo dong di komen, di komen, di komen. Di komen, kalau like, kalau suka di like, kalau yang mau dibagikan, di share, bagikan ke teman-teman. Terus kalau memang ini bermanfaat untuk kalian, saya mengucapkan terima kasih, dan biar semangat saya lagi bikin videonya. Ya udah, subscribe dulu sebelum nonton video saya, jangan di skip, nonton sampai habis, nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video yang terbaru biar lebih baik lagi. Oke, God bless you all.